Bab 3711 terlalu banyak. Anak kecil, makanlah makanannya, makanlah makanannya. Xuanyuan Zantian tersenyum cerah ketika dia melihat bahwa dia meminum semua anggur yang telah dia minum. Ye Bufan tidak terlalu memperhatikan. Setelah makan beberapa suap, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Panas membara yang tak terlukiskan muncul dari dantian dan langsung memenuhi seluruh tubuh. Berikut ini adalah dorongan dari lubuk hati saya, dorongan yang paling primitif. Apa yang orang tua ini makan untuk dirinya sendiri? Sebagai seorang medis abadi, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi saat ini, dia bahkan tidak repot-repot bertanya kepada Xuanyuan Zantian, dan hanya bisa menggunakan esensi abadinya untuk menekan rasa sakitnya, dorongan dalam tubuhnya. Tapi benda ini sepenuhnya naluriah, bukan racun sama sekali, dan tidak bisa ditekan meski Anda mau. Napasnya menjadi sangat berat, dia terengah-engah seperti lembu, dan kulit di tubuhnya berubah warna merah jambu yang aneh. Xuanyuan Zantian diam-diam mengamati reaksinya, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia merasa sangat bahagia. Pada saat yang sama, saya diam-diam mengagumi betapa kuatnya air liur naga musim semi, dan efeknya hanya dalam waktu singkat. Tuan Ye, makanlah sayuran. Nyonya Fang Hua tidak memperhatikan hal ini, dan datang membawa sepiring lauk pauk lagi. Mendengar suara wanita itu, dorongan hati Ye Bufan yang tertahan langsung runtuh. Matanya merah darah dan dia menoleh dengan mata terbakar. Saat ini, pikirannya perlahan ditelan oleh api di dalam hatinya. Di matanya, hanya ada satu wanita, dan dia lupa siapa orang itu. Tatapannya menjadi semakin intens, seperti binatang yang kepanasan. Tidak, Nyonya, cepat pergi. Xuanyuan Zantian menyadari ada yang tidak beres, berdiri dan mendorong Nyonya Fang Hua keluar. Namun sebelum dia sempat berbalik, dia dipeluk oleh sepasang lengan yang kuat, dan nafas berat terdengar di telinganya. Aku akan mencekikmu, kenapa kamu malah memeluk lelaki tua itu? Teriak Xuanyuan Zantian dalam hatinya. Sepertinya dia terlalu banyak minum air liur naga musim semi dan tidak bisa menggunakan 10 tetes sama sekali. Dia berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi kekuatan fisik Ye Bufan sebanding dengan puncak Raja Abadi. Orang tua itu benar-benar panik sekarang. Dia telah menyelamatkan istrinya, jadi dia tidak bisa ikut campur. Linglong, datang dan selamatkan aku. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dan hanya bisa meminta bantuan putrinya di kamar tidur. Xuanyuan Linglong duduk di tempat tidur, merasa gelisah dan malu sepanjang waktu. Dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi situasi di luar, tapi dia sedikit malu, jadi dia hanya bisa duduk di sana dan menunggu perlahan. Tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong ayahnya, dia terkejut dan bergegas keluar. Melihat Ye Bufan menempel pada ayahnya seperti binatang gila, dia sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ayah, apa yang terjadi? Xuanyuan Zantian berteriak dengan cepat, Linglong, selamatkan aku secepatnya. Oh, begitu lengannya dilonggarkan, Xuanyuan Zantian memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dan segera berlari keluar ruangan. Putri, aku serahkan padamu. Manfaatkan kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan keras dan bersandar pada pohon besar di sebelahnya, terengah-engah. Untungnya, lelaki tua itu bereaksi dengan cepat. Kalau tidak, aku hampir kehilangan keperawananku. Nyonya Fang Hua berdiri di luar pintu. Orang tua, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Xuanyuan Zantian melambaikan tangannya dan menenangkan diri. Nyonya Fang Hua bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, saya hanya minum terlalu banyak obat. Mengingat penampilan Ye Bufan, lelaki tua itu masih sedikit ketakutan. Untungnya, dia meminta putrinya untuk menunggu di sampingnya, jika tidak maka akan terjadi benar-benar merepotkan. Oh, Nyonya Fang Hua mengangguk dan melihat ke ruangan yang sunyi itu. Ada batasan di dalam, jadi tidak ada yang bisa dilihat atau didengar. Orang tua, apakah tipuanmu ini berhasil? Xuanyuan Zantian berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, apakah kamu masih perlu bertanya? Anak itu menjadi gila dan bahkan hampir tidak membiarkan orang tua itu pergi, tidak bekerja.
Di dalam kamar, kembali ke kamar. Ye Bufan, yang datang, memeluk wanita itu dan terus mencium wajahnya. Saat ini, hati Suanyuan Linglong sangat rumit, termasuk kegembiraan, kegugupan, dan rasa malu. Dia ingin sekali bersama Ye Bufan, tapi dia tidak menyangka ayahnya akan menemukan metode ini. Tidak banyak yang bisa kita kendalikan saat ini, dan saat ini tidak ada kemungkinan untuk kembali. Di bawah serangan Ye Bufan, dia sangat lemah sehingga dia hanya bisa membimbingnya ke kamar tidur di sebelahnya, dan kemudian menyerah sepenuhnya. Pakaiannya robek dan tubuh gioknya tergeletak di tanah. Lalu rasa sakit yang menusuk membuatnya menggigit bibir merahnya erat-erat. Untungnya, tubuhnya dibentuk oleh janin teratai 9 surga dan sangat kuat. Rasa sakitnya hanya sesaat, dan kemudian dia diliputi oleh kebahagiaan yang tak terbatas. Suanyuan Linglong menggendong pria itu dengan punggung tangannya, merasa sangat puas karena keinginannya yang telah lama diidam-idamkan akhirnya menjadi kenyataan. Namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan merasakan ada yang tidak beres. Pria di depannya tampak seperti mesin yang bergerak terus-menerus tanpa niat untuk berhenti. Bahkan jika dia berada di puncak budidaya Raja Abadi, bahkan jika dia telah mempraktikkan kitab surga yang tak bernoda, bahkan jika dia memiliki tubuh embrio teratai 9 surga, dia masih tidak dapat menahan cambukan yang begitu lama. Saya harus mengatakan bahwa serangan ini terlalu dahsyat, gelombang demi gelombang, seperti gunung yang menderu dan tsunami. Kebahagiaan perlahan menghilang, dan perasaan sakit menjadi semakin kuat. Saudaraku Ye, bangun dan berhenti. Aku tidak tahan lagi. Suanyuan Linglong terus berteriak. Sayangnya, ayahnya membiusnya terlalu keras dan menggunakan 10 tetes air liur Spring Dragon. Saat ini, Ye Bufan tidak memiliki kewarasan sama sekali. Dia bertindak sepenuhnya berdasarkan naluri dan tidak bisa berhenti dimanapun. Suanyuan Linglong bingung sejenak. Dalam situasi ini, dia tidak berani menutup sepenuhnya budidaya Ye Bufan, yang mungkin menyebabkan kematian yang kejam. Terlebih lagi, dengan tubuh kuat pihak lain, dia tidak dapat melakukannya saat ini. Aku ingin berjuang untuk melarikan diri, tapi aku dipeluk erat dan tidak bisa pergi meskipun aku menginginkannya. Selain itu, aku tidak bisa meninggalkan ruangan dalam keadaan seperti ini. Setelah beberapa saat, bahkan tubuh fisiknya tidak mampu menahannya, dan dia merasa seperti akan pingsan. Hati Suanyuan Linglong berada dalam kekacauan. Dia telah membayangkan adegan di antara mereka berdua bersama berkali-kali, tapi dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Ye Bufan memiliki banyak wanita. Jika dia memanggil beberapa dari mereka, kesulitan di depannya akan segera teratasi. Tapi ruangan itu tertutup rapat dan terisolasi hingga tak seorang pun bisa mendengarku meski aku berteriak sekuat tenaga. Yang paling penting adalah bagaimana aku bisa berani meminta bantuan dalam situasi seperti ini. Saat ini, dia sangat ingin seorang wanita muncul di sini dan menggantikannya. Bahkan jika dia bisa beristirahat, itu akan bagus. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul, dan seorang wanita berbaju merah dengan sosok seksi muncul di ruangan itu. Suanyuan Linglong mengira dia sedang berhalusinasi, tapi dia menggosok matanya dan memastikan dia melihatnya dengan benar. Bab 3712 Gila. Setelah Ye Bufan dipanggil pergi, Sen Qiyun merasa menyesal. Awalnya saya ingin kembali ke kediaman saya, tetapi ketika saya lewat, saya melihat Suanyuan Zantian dan Nyonya Fang Hua duduk di depan pintu mengobrol dari kejauhan. Ini membuatnya sedikit terkejut. Bukankah kakak laki-lakinya dibawa pergi oleh lelaki tua ini untuk minum? Mengapa dia duduk di sini bersama istrinya? Sen Qiyun awalnya adalah wanita yang sangat cerdas, dan dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa dalam masalah ini. Alih-alih bertanya pada Suanyuan Zantian, dia langsung pergi ke belakang gedung kecil dan menyelinap masuk secara diam-diam. Pembatasan di sini terutama untuk melindungi privasi dan mencegah orang lain mengintip, tetapi tidak ada formasi pelindung lainnya, jadi masuknya relatif gratis. Dia awalnya ingin menyelinap masuk untuk melihat apakah Ye Bufan ada di sana, tapi dia mendengar suara aneh ketika dia memasuki pintu. Ketika saya sampai di kamar tidur, saya terpana melihat pemandangan di depan saya.
Sen Qiyun terlihat berapi-api dan energi di hari kerja, namun sebenarnya dia adalah seorang pemula yang tidak memiliki pengalaman apapun. Melihat dua orang yang berkelahi di depanku, keterkejutan, ketakutan, rasa malu, dan segala macam emosi rumit muncul di benakku. Suanyuan Linglong tidak punya pikiran lain saat ini dan segera meminta bantuan setelah melihatnya. Saudari Sen, bantu aku secepatnya. Sen Qiyun kembali sadar, menatap Ye Bufan dengan mata merah darah dan berseru, "Kakak, ada apa denganmu?" Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan meraih milik Ye Bufan lengan. Menariknya ke bawah dengan kasar. Akhirnya terbebas, Suanyuan Linglong merasa lega, lalu pingsan. Tidak mungkin, konsumsinya tadi terlalu besar, dan sekarang kekuatan fisiknya sudah habis, dan sangat tidak mungkin untuk bertahan lebih lama lagi. Ye Bufan tidak mempedulikannya sama sekali dan melemparkan Sen Qiyun ke tempat tidur segera setelah dia berbalik. "Kakak, tolong biarkan aku pergi dulu." Pipi Sen Qiyun memerah, dan dia merasa panas melihat kekasihnya di depannya, tapi bagaimanapun juga, dia masih punya akal sehat dan ingin membangunkannya. Ye Bufan tidak terlalu peduli. Pada saat ini, di bawah rangsangan air liur naga musim semi, dia hanya memiliki naluri paling primitif. Kemudian pakaian Sen Qiyun beterbangan seperti kupu-kupu, dan pertempuran dimulai lagi. Ketika keduanya menjadi satu, dia merasa bersemangat dan bersemangat. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan gagal hari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan kombinasi keadaan yang aneh, dia akan mencapai titik ini. Berpikir untuk secara resmi menjadi pendamping Tao kakak laki-lakinya di masa depan, dia merasa sangat bahagia. Tapi kebahagiaan seperti ini tidak bertahan lama. Dia tidak memiliki kekuatan Suanyuan Linglong maupun tubuh fisik yang diciptakan oleh embrio teratai 9 surga. Dia kewalahan hanya dalam waktu 1 jam. "Kakak senior, tolong bangun." Sen Qiyun terus berteriak, sambil menggoyangkan tubuh Ye Bufan. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Suanyuan Linglong hanya berteriak minta tolong. Kakak laki-laki di depannya hanyalah binatang buas, terlalu ganas. Tapi tidak peduli bagaimana dia berteriak atau mencoba, dia tetap tidak bisa menghilangkan situasi di depannya. Setelah 1 jam berikutnya, kekuatan fisiknya sangat terkuras dan tubuhnya kewalahan. Pada saat ini, tubuh Ye Bufan akhirnya menghabiskan 70% hingga 80% kekuatan obatnya. Matanya masih merah darah, tetapi ada kilatan kejelasan. Dia melihat Sen Qiyun di bawahnya dan kemudian ke Suanyuan Linglong di sebelahnya. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia juga tahu apa yang telah dia lakukan. "Orang tua sialan, Suanyuan, apa yang kamu minum untuk dirimu sendiri? Ini sangat kuat." Dia menggelengkan kepalanya dan mencoba membangunkan dirinya, mencoba mengeluarkan sisa kekuatan obat dari tubuhnya. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul, dan seorang wanita kurus lainnya muncul di kamar tidur. Dengan wajah cantik, pakaian putih berkibar, dan temperamen dingin, dia adalah pemimpin sekte Hua Bingyu. Ye Bufan tertegun sejenak, dan dengan sisa kesadarannya, dia dengan cepat mengambil selembar kain dan menutupi bagian bawah tubuhnya. "Master Sekte Hua, mengapa kamu ada di sini?" "Tentu saja aku di sini untuk mencarimu." Suara Hua Bingyu penuh pesona, dan dia berjalan ke arahnya, dan potongan pakaiannya mulai rontok saat dia berjalan. Ketika dia tiba di depan Ye Bufan, kulit putih gioknya benar-benar terbuka ke udara, tanpa penutup sama sekali. Otak Ye Bufan belum pulih sepenuhnya, dan dia sedikit bingung saat melihat pemandangan di depannya. "Sejujurnya, aku sudah menyukaimu sejak lama. Kamu memiliki begitu banyak wanita, dan kamu tidak membutuhkanku sebagai pendamping Tao. Mari kita bersama mulai sekarang." Suara Hua Bingyu menjadi semakin lembut, semakin menawan, akhirnya, dia langsung melompat ke pelukannya. Ye Bufan menelan ludahnya sambil mengerang. Obat di tubuhnya belum sepenuhnya hilang, dan pikirannya belum sepenuhnya jernih. Tidak dapat mengendalikan dirinya di bawah godaan yang begitu panas, dia memeluk orang lain dengan erat, berbalik dan menekannya ke tempat tidur besar di belakangnya. Hua Bingyu ditembaki, tapi pesona di wajahnya menghilang seketika, dan cahaya dingin muncul di matanya.
Kemudian belati sepanjang 1 kaki muncul di tangannya dan menusuk Ye Bufan dengan keras di sisi kiri jantungnya. Awalnya itu adalah pisau yang ditakdirkan untuk menang, tapi setelah menembus daging sedalam 1 inci, pisau itu tidak bisa bergerak maju bahkan setengah inci. Meskipun Ye Bufan tidak memiliki pertahanan apapun, dia berlatih teknik pelatihan tubuh Dewa Petir dan tubuhnya sangat kuat. Meskipun pisau pendek adalah senjata abadi, itu tidak lebih dari itu. Itu hanya bisa melukai kulit dan dagingnya, tapi tidak bisa menembus jauh ke dalam tulangnya. Di saat yang sama, rasa sakit yang parah membuat Ye Bufan sadar kembali dan menamparkan wanita itu dengan 1 telapak tangan. Kamu bukan Master Sekte Hua, siapa kamu? Wanita itu memuntahkan seteguk darah, berbalik dan pergi setelah gagal memukul, tidak peduli dengan kenyataan bahwa tidak ada bekas darah di tubuhnya. Tapi bagaimana Ye Bufan bisa melepaskannya? Tubuh Tao yang telah berubah muncul tepat di belakangnya dan membuatnya pingsan dengan tamparan di belakang kepalanya. Sekarang dia awalnya menilai bahwa wanita ini mungkin seorang pembunuh, tetapi dia tidak punya tenaga untuk menginterogasinya sekarang, jadi dia melemparkan wanita itu langsung ke istana Raja Naga. Setelah menghadapi situasi di depannya, dia menggelengkan kepalanya lagi, bersorak, dan kembali menatap 2 wanita di sampingnya. Suanyuan Linglong memiliki tubuh rahim teratai 9 hari, dan karena dia telah pulih begitu lama, kondisinya jauh lebih baik. Sebagai perbandingan, Sen Qiyun jauh lebih menderita. Kulit putihnya dipenuhi memar dan lebam, dan dia tampak menyedihkan. Ye Bufan menghela nafas. Sepertinya takdir tidak bisa dihindari bahkan jika dia menginginkannya. Dia berjalan ke tempat tidur lagi, memeluk wanita itu, dan memasuki istana Raja Naga bersama Sen Qiyun. Saat ini, dia tidak hanya harus menyelamatkan pihak lain, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk menghilangkan sisa kekuatan obat di tubuhnya, jika tidak maka akan sedikit memalukan untuk ditemukan. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, cara terbaik adalah dengan berlatih kultivasi ganda. Tadi itu adalah pelepasan mental, tetapi sekarang di bawah dominasi kekuatan mentalnya, keduanya dengan cepat memasuki kondisi kultivasi ganda. Energi abadi yang kuat disuntikkan ke dalam cairan tubuh Sen Qiyun, yang tidak hanya membantunya meningkatkan kultivasinya, tetapi juga menyesuaikan kondisi tubuhnya. Sekitar setengah jam kemudian, wanita itu mengerang dan perlahan membuka matanya. Merasakan kondisinya, dia menatap pria itu dengan malu-malu, melingkarkan lengannya di leher Ye Bufan, dan menutup matanya. Setelah 1 jam berikutnya, semua kekuatan obat di tubuh Ye Bufan dihilangkan, dan tingkat kultivasi Sen Qiyun mencapai tahap akhir Daluo Immortal dalam 1 gerakan. Keduanya berpisah, Suanyuan Linglong juga membuka matanya saat ini, dan mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk pulih seperti sebelumnya. Bab 3713 Gerbang Bayangan. Pakaian Sen Qiyun sebelumnya sudah terkoyak-koyak, jadi dia segera mengeluarkan gaun merah dari cincin penyimpanan dan memakainya. Hal yang sama berlaku untuk Suanyuan Linglong, yang buru-buru mengenakan pakaiannya. Meski baru beberapa jam berlalu, namun telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dahulu mereka secara teknis hanyalah perempuan, sekarang mereka adalah perempuan sejati. Kulitnya merona, ekspresinya pemalu, dan seluruh tubuhnya memancarkan pesona yang membuat orang terobsesi padanya. Ye Bufan juga mengenakan pakaiannya dan tersenyum meminta maaf pada mereka berdua. Aku minta maaf karena telah membuatmu menderita sebelumnya. Meskipun orang yang menyebabkan semua ini adalah Suanyuan Zantian, lelaki tua malang itu, hal itu pada akhirnya ada hubungannya dengan dia, dan permintaan maafnya sangat tulus. Suanyuan Linglong tahu apa yang sedang terjadi, dia menundukkan kepalanya, malu dan sedikit malu, dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Pada saat yang sama, saya diam-diam mengeluh bahwa ayah saya tidak dapat diandalkan dan menggunakan jumlah yang begitu besar. Jika Sen Qiyun tidak datang tepat waktu, dia tidak akan mampu mengatasinya sendiri. Sen Qiyun penuh rasa ingin tahu, kakak senior, apa yang terjadi sebelumnya. Kamu terlihat sangat menakutkan saat itu. Saya punya sedikit masalah dengan kultivasi saya sendiri, tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah berakhir. Untuk membalas dendam pada lelaki tua yang tidak bisa diandalkan dan malang itu,
dan dia akan mengumpulkan semua anggurnya nanti. Tetapi sulit untuk mengatakannya dengan lantang jika Anda berpikir demikian dalam hati. Jika tidak, akan berdampak buruk bagi Xuanyuan Zantian jika orang-orang di sekitar Anda mengetahuinya. Meskipun cara melakukan sesuatunya agak buruk dan hasilnya melenceng, lelaki tua itu tidak buruk dan hanya ingin membantu putrinya. Selain itu, kini dia telah menjadi ayah mertuanya, dia masih harus menyelamatkan mukanya. Mendengar apa yang dia katakan, Xuanyuan Linglong segera memberikan pandangan bersyukur. Ketika Sen Qiyun mendengar bahwa semuanya baik-baik saja, hati Sen Qiyun yang menggantung menjadi lega. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Kakak laki-laki, di mana tempat ini?" Sepertinya, bukan sekte pedang cahaya mengalir. Dunia di luar angkasa, disebut Istana Raja Naga. Sekarang mereka telah menjadi sahabat Tao, Ye Bufan tidak perlu menyembunyikan banyak hal. Oh, Sen Qiyun mengangguk. Xuanyuan Linglong takut ayahnya akan khawatir, "Saudara Ye, kapan kita akan kembali?" "Jangan khawatir, ada orang lain yang harus dihadapi." Dia mengulurkan tangan dan meraih seorang pria telanjang. Seorang wanita muncul di atas pulau Raja Naga. Dia sekarang adalah dewa dunia luar angkasa, dan dia dapat mengendalikan tempat ini dengan mudah. Master Sekte, Xuanyuan Linglong dan Sen Qiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. "Dia bukan Master Sekte, dia adalah pembunuhmu," kata Ye Bufan dan mengangkat tangannya, dan topeng setipis sayap ulat sutra muncul di wajah wanita itu. Ya, itu masih merupakan senjata abadi tingkat rendah. Ye Bufan mengambil topeng itu ke tangannya dan melihatnya. Pengerjaannya sangat cerdas, dan orang biasa tidak dapat melihatnya. Benda ini mungkin diperlukan di masa depan. Dia menyimpannya di ring penyimpanan dan melihat ke atas. Meski tidak bisa dikatakan jelek, namun jauh lebih buruk dari Hua Bingyu. Dia mengangkat tangannya dan melambai lagi, dan wanita itu perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. "Katakan padaku, siapa kamu?" Ye Bufan bertanya. "Ini tidak mungkin." Sikap wanita itu sangat keras. "Sekarang aku telah jatuh ke tanganmu, kamu dapat membunuh atau memenggal kepalaku sesuka hati. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi berguna dariku." Mulut yang keras. Ye Bufan menunjukkan sedikit kemarahan. Dia mencibir dengan jijik, lalu matanya berkedip, dan dia langsung menggunakan teknik sihir jiwa. Kekuatan mentalnya sekarang berada pada tahap awal Raja Abadi, sedangkan pihak lain hanya berada pada tahap tengah budidaya Raja Abadi. Selain itu, ini ada di Istana Raja Naga, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Cahaya di mata wanita itu menghilang, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi membosankan, "Nama kode saya adalah Bai Bian, dari Sekte Bayangan." Saat dia berbicara, kilatan rasa sakit melintas di ekspresi kusamnya. Ye Bufan mengerutkan kening. Sepertinya tebakannya benar. Dia bertanya lagi, "Siapa yang memintamu untuk menyerangku?" "Saya tidak tahu, saya hanya mengikuti perintah." "Di mana gerbang bayangan?" "Di domain Zongtian." Bai Bian baru saja berkata di sini, lolongan menyakitkan tiba-tiba keluar dari mulutnya, dan kemudian kepalanya meledak dengan keras. Dengan pemikiran di benak Ye Bufan, lingkungan sekitarnya dikelilingi oleh kekuatan tak terlihat, yang sepenuhnya mengisolasi Bai Bian dan tidak melukai mereka bertiga. Pada saat ini, Bai Chang benar-benar berubah menjadi mayat wanita tanpa kepala. Tidak hanya kepalanya hancur berkeping-keping, tetapi jiwanya bahkan tidak tertinggal. Wajah Sen Qiyun penuh dengan keterkejutan, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Bufan berkata dengan suara acuh tak acuh, lautan kesadarannya telah ditempatkan di bawah batasan khusus. Setelah rahasia yang relevan terungkap, dia akan segera melakukan self-menghancurkan. Mengenai teknik unik ini, dia sebelumnya jika tidak ditemukan, meskipun ditemukan, tidak dapat dihilangkan. Hanya dapat dikatakan bahwa orang yang melakukannya benar-benar terlalu kejam. Xuanyuan Linglong berkata, "Siapakah Sekte Bayangan? Mengapa mereka menyerangmu?" Ye Bufan menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu, tapi sekarang diperkirakan itu adalah sekte di domain Zongtian yang berspesialisasi dalam pembunuhan untuk mencari nafkah." Sen Qiyun berkata, "Siapa yang bisa mempekerjakan mereka?"
Mungkinkah sekte pedang Sifang yang mereka tinggalkan sebelumnya? Ye Bufan menggelengkan kepalanya lagi, seharusnya tidak mungkin juga sekte besar dengan banyak tuan. Jika kamu ingin membunuhku, bukankah begitu? Mereka perlu meminjam bantuan orang lain. Dan pertempuran untuk hegemoni akan segera dimulai. Mereka pikir mereka bisa membunuhku secara terbuka tanpa menggunakan metode kotor seperti itu. Suanyuan. Linglong sedikit terkejut, siapa itu? Ye Bufan benar-benar bingung. Dia baru saja tiba di wilayah Songtian dan belum memiliki banyak musuh. Meski ada musuh seperti Lembah Bingyun, Kuil Yanshen, Gunung Longtu, dan Gujiashai, rasanya masih ada yang kurang. Dengan latar belakang mereka, mereka mungkin tidak akan bisa mempekerjakan orang setingkat Raja Abadi untuk menyerang mereka. Bai Bian berada di tahap tengah Raja Abadi. Meskipun saya tidak tahu berapa biaya untuk mempekerjakannya, harga yang harus dibayar pasti tidak sedikit bagi orang kuat seperti itu untuk mengambil tindakan. Lupakan saja, jika dia tidak bisa memahaminya, dia berhenti memikirkannya, dia meninggalkan istana Raja Naga bersama Suanyuan Linglong dan Sen Qiyun dan kembali ke kamar sebelumnya. Di luar pintu, Suanyuan Zantian sedang minum mautai, dan pasangan itu duduk di sana mengobrol. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, Fang Hua merasa ada yang tidak beres. Orang tua, sudah beberapa jam, mengapa masih tidak ada gerakan di dalam ruangan? Suanyuan Zantian terkekeh, bukankah bagus jika tidak ada gerakan? Artinya putriku dan mereka berdua manis. Nyonya King Hua adalah ibu dari anak tersebut. Secara alami tahu tentang perselingkuhan antara pria dan wanita, dan berkata dengan sedikit khawatir, tapi, kali ini agak terlalu lama. Suanyuan Zantian tersenyum semakin tidak senonoh, bukankah ini normal? Saya menggunakan 10 tetes air liur naga musim semi, orang itu bahkan tidak membiarkan saya lolos sekarang, jadi dia harus membutuhkan waktu lebih lama untuk mencernanya. Nyonya Fang Hua mengerutkan kening, jika Anda mengatakan itu, aku bahkan lebih khawatir. Ye Ixian mengambil air liur naga musim semi, jadi bagaimana dengan air liur kita? Apa yang harus aku lakukan dengan putriku? Senyuman Suanyuan Zantian terputus-putus, jelas dia mengabaikan ini karena kegembiraannya. Bab 3714 Mari kita bicara baik-baik. Kamu orang tua yang jahat, jika kamu menyakiti Linglong, aku tidak akan selesai denganmu. Nyonya Fang Hua menyadari betapa seriusnya masalahnya, berbalik dan ingin masuk. Tapi kalau dipikir-pikir, aku kurang tepat. Meskipun aku tidak mengintip ke dalam adegan itu, aku bisa menebaknya. Dia berbalik dan menarik Suanyuan Zantian, orang tua, tolong temukan jalan untukku secepatnya. Petik 2. Apa yang bisa saya lakukan, atau mari kita tunggu dan lihat. Dan kesadaran spiritual tidak bisa masuk. Tidak apa-apa untuk terburu-buru masuk dan mengatakan sesuatu. Jika tidak terjadi apa-apa, jika Anda melihat putri dan menantu Anda bersama, bahkan wajah lamanya pun tidak akan bisa mengungkapkannya. Tepat ketika keduanya berada dalam dilema, pintu terbuka dan Ye Bufan keluar, diikuti oleh Suanyuan Linglong dan Sen Qiyun. Melihat putrinya masih utuh, Nyonya Fang Hua menghela nafas lega dan melangkah maju untuk memegang tangan Suanyuan Linglong. Putri, kamu baik-baik saja. Suanyuan Zantian merasa lega, tapi kemudian dia merasa lega. Saya punya beberapa pertanyaan tentang alasannya ada orang lain di ruangan itu. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Ye Bufan datang, mencengkeram kerah bajunya, dan mengangkatnya ke samping. Orang tua, saya ingin berbicara baik dengan Anda. Suanyuan Zantian tahu bahwa masalahnya telah terungkap, dan tampak mencemooh. Itu, anak kecil, apa yang kamu bicarakan? Kamu sudah dewasa, bukan? Beraninya kamu memasukkan obat ke dalam anggurku. Secara logika, dia kebal terhadap semua racun. Ditambah dengan tubuh yang sebanding dengan Raja Abadi, hal-hal biasa tidak efektif sama sekali. Di mana orang tua ini menemukan benda sialan ini memiliki efek pengobatan yang begitu kuat? Tidak, yang saya miliki bukanlah obat, yang saya miliki adalah tonik yang bagus. Suanyuan Zantian berkata, saya baru saja melihat bahwa Anda terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi saya membantu Anda memulihkan tubuh Anda.
Dan beritahu aku apa itu. Kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan lelaki tua itu. Jika kamu tidak memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini, kamu tidak perlu minum lagi. Tidak, tidak, anak kecil, ada yang ingin kita diskusikan, tetapi kamu tidak bisa mencuri anggurku. Zantian benar-benar panik. Dia tahu bahwa Ye Bufan Anda tidak boleh melakukan apapun pada diri sendiri jika Anda memiliki sinsing. Tapi ada banyak sekali anggur berkualitas di dalam ring, semuanya dicuri dari bumi. Setelah barang ini disita, tidak akan ada tempat lain di dunia peri. Ye Bufan mencubit cincin di tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak melepaskannya, pihak lain tidak akan bisa merebutnya kembali. Cepat dan beritahu aku dengan jelas, apa yang kamu berikan padaku. Itu air liur naga musim semi. Suanyuan Zantian juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, memikirkan tentang anggurnya yang enak, dan dengan cepat memberitahukannya kepada cerita. 10 mengatakannya. Akhirnya, dengan senyuman di wajahnya, sebenarnya, Pak Tua, aku punya niat baik. Meskipun aku merasa malu melihatmu dan Linglong, aku membantumu. Pada titik ini, dia menepuk dadanya, dan naga musim semi itu air liur tapi bagusnya walaupun obatnya sedikit lebih kuat, pasti akan menguatkan tubuh tanpa ada kerusakan. Kalau bukan karena kamu, aku akan sangat enggan memberikannya kepada orang lain. Tidak heran dia bahkan tidak menyadarinya. Ternyata itu adalah sesuatu yang diturunkan dari klan naga kuno, dan aku tidak tahu bagaimana itu bisa berakhir di negeri ajaib Kunlun. Namun wajar jika dipikir-pikir, segala sesuatu di dunia memiliki hukumnya sendiri. Bahkan benda suci langit dan bumi, janin teratai 9 surga, tidak tumbuh di dunia budidaya. Bahkan jika itu air liur naga musim semi, itu tidak terlalu kuat. Berapa banyak yang kamu tuangkan padaku? Suanyuan Zantian tersipu, aku khawatir itu tidak akan cukup, jadi aku akan memberimu 10 tetes. Garis hitam di kepala Ye Bufan memperjelas bahwa bahkan tubuh monster itu tidak dapat menahan setetes pun benda ini, namun dia benar-benar menggunakannya pada dirinya sendiri. Apakah kamu, orang tua, tahu bahwa menggunakannya seperti ini dapat membunuh orang? Salah, aku tahu. Aku salah. Itu orang tua dan aku tidak memikirkannya. Anggurnya yang enak, tetapi juga benar-benar menyadari kesalahannya. Turunkan kepalamu dan akui kesalahanmu. Aku hanya ingin kamu dan Linglong mencapai hal-hal baik pada saat itu. Aku tidak terlalu banyak berpikir. Aku pasti tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Ye Bufan memandang lelaki tua malang itu hatinya, dia tidak punya solusi yang baik. Air liur naga musim semi hilang. Jika ada, saya harus memberikan setengah pon kepada orang tua ini. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Aku belum minum anggur apapun akhir-akhir ini. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan mengambil cincin penyimpanannya dan berbalik, diikuti oleh Sen Qiyun. Hati Suanyuan Zantian penuh dengan kepahitan. Memotong anggur hampir sama dengan membunuhnya. Putri, kamu telah mencapai hal-hal baik dengan bocah itu sekarang. Kamu harus menjadi perantara bagi ayahmu dan mendapatkan anggurku kembali secepat mungkin. Tepat di tengah perkataannya, wajah Suanyuan Linglong menjadi gelap. Ayah, kamu sangat konyol. Tahukah kamu seberapa besar masalahnya kali ini? Aku, Suanyuan Zantian tersipu setelah dimarahi oleh putrinya. Aku terlalu tidak sabar saat itu dan tidak berpikir terlalu hati. Tanda hubung petik 2. Anda bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Suanyuan Linglong menceritakan kisah masalah tersebut, dan beberapa hal yang sulit dijelaskan disebutkan dalam satu kalimat. Akhirnya, dia berkata, tidak apa-apa jika Sen Qiyun tiba tepat waktu untuk membantu putrinya. Saudara Ye sadar kembali pada waktunya, kalau tidak, dia mungkin sudah mati di tangan pembunuh wanita itu. Ini, Suanyuan Zantian, juga sedikit tercengang, dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dengan meminum obat, dia akan menyebabkan hal sebesar itu, tidak. Hanya dia hampir menyakiti putrinya, tetapi dia juga hampir menyakiti putri Ye Bufan hidup. Kehidupan. Orang tua sialan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Hua juga.
Terkejut dan ketakutan, dia mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Suanyuan Zantian menciutkan lehernya. Saya juga tidak menyangka ini. Lupakan saja, biarlah masa lalu berlalu. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Petik 2. Suanyuan Linglong berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Suanyuan Zantian memiliki ekspresi yang rumit, termasuk rasa bersalah, ketakutan, kebahagiaan, dan sedikit kebahagiaan ketika dia berpikir bahwa putrinya akhirnya mencapai pencerahan. Memikirkan anggurnya, wajah lamanya menjadi pahit lagi, sepertinya dia hanya bisa menahannya akhir-akhir ini. Setelah Ye Bufan pergi, dia segera mulai memperkuat pertahanan dan meningkatkan formasi penjaga gunung tingkat 9 di luar sekte menjadi tingkat 10. Bahan yang cukup, dan dia akan siap dalam waktu sekitar 2 jam. Selesai sepenuhnya. Bahkan Dewa Abadi tidak dapat menembus formasi sebesar itu. Tentu saja, konsumsinya sangat besar, dan Sekte Pedang Cahaya mengalir sendiri tidak dapat mendukungnya. Dia mengambil setengah dari 10.000 kristal abadi kelas menengah dari Luo Bingyan. Itu digunakan untuk mendukung formasi, dan setengahnya tersisa sebagai sumber pelatihan untuk orang-orang sekte tersebut. Batu kristal dikumpulkan dari kota Wutian dan membangun kastil kecil di sekte tersebut, sebagai pusat kota. Pada saat yang sama, formasi pertahanan tingkat 10 dikerahkan. Batu kristal hitam dan formasi yang begitu kuat meningkatkan pertahanan hingga ekstrim kastil. Ini dirancang untuk ditutup sepenuhnya, dengan gerbang kota tersisa, dan pemeriksaan ketat dilakukan di sini. Anggota inti dari Sekte Pedang Cahaya mengalir, yang lain dilarang keras masuk. Bab 3715, sedikit selamat tinggal lebih baik daripada pernikahan baru. Alasan mengapa Ye Bufan mendirikan kastil seperti itu adalah meskipun istana Raja Naga relatif aman, aturan langit dan bumi tidak lengkap. Selain itu, Anda mungkin menghadapi bahaya kapan saja ketika Anda tiba di wilayah Songtian. Sebagai makhluk abadi, Anda harus selalu siap mental untuk jatuh. Tetapi jika dia mati, orang-orang di istana Raja Naga tidak akan pernah bisa kembali ke dunia ini. Jadi secara keseluruhan, yang paling aman adalah tinggal di Sekte Pedang Liu Guang. Setelah melakukan ini, dia mulai kembali bersatu kembali dengan wanita itu. Seperti kata pepatah, sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan baru. Terakhir kali dia membantu Suryue dan yang lainnya maju ke tahap awal Raja Abadi. Sekarang tingkat kultivasinya hanya kalah dengan Dewa Luo Agung budidaya ganda, tetapi menjadi intim selalu diperlukan. 2 hari berlalu dalam sekejap. Setelah sibuk, Ye Bufan menemukan waktu untuk mengeluarkan pedang spasial dari cincin penyimpanan. Benda ini jelas merupakan harta karun yang bagus, benar-benar dapat menyelamatkan hidup Anda di saat-saat kritis. Dia memegang Space Blade di tangannya. Itu adalah pisau pendek yang panjangnya sekitar 1 kaki. Kelihatannya biasa saja, mirip dengan senjata peri biasa, tapi bilahnya dipadatkan dengan energi luar angkasa yang sangat kaya. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia harus mengatakan bahwa untuk Raja Abadi yang sama, Raja Abadi Donghua memiliki lebih banyak harta di tangannya daripada yang lain. Dia memegang bilah luar angkasa dan dengan lembut menggeseknya ke samping, dan retakan terpotong di ruang itu dalam sekejap. Semuanya mudah, tetapi setelah bersemangat, dia menemukan bahwa energi ruang pada bilahnya lebih lemah dari sebelumnya. Tampaknya hal ini baik, tetapi tidak terbatas dan perlu diberikan waktu pemulihan tertentu. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah harta karun yang langka. Memilikinya berarti ada jalan keluar tambahan. Ye Bufan menyingkirkan pedang luar angkasa, dan kemudian ada ketukan di pintu. Membuka pintu, Hua Bingyu masuk. Saat keduanya bertemu, Ye Bufan selalu merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun pembunuh sebelumnya, Bai Bian, adalah palsu, Hua Bingyu yang dia kenakan tidak buruk sama sekali. Karena itu, pemandangan memalukan hari itu muncul di hadapannya tanpa sadar. Merasakan sesuatu yang aneh dalam tatapannya, Hua Bingyu bertanya dengan heran, "Mengapa Anda menatapku seperti itu? Apakah ada yang salah?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya hanya merasa kultivasi Anda agak lambat."
Bufan, aku tidak tahu apa yang terjadi hari itu, jadi aku hanya mencari alasan sembarangan. Lalu siapa yang bisa disalahkan? Bukankah itu salahmu? Hua Bingyu memutar matanya ke arah Ye Bufan. Dia tahu asal-usul Jin Meyer, Situ Dianmo dan lainnya. Orang-orang ini datang ke dunia abadi dengan kualifikasi yang jauh lebih rendah dari saya, tetapi kultivasi mereka sekarang lebih kuat dari saya. Bahkan kelompok wanita yang baru saja naik telah mencapai level Raja Abadi satu persatu, semua karena pria di depan mereka. Benang hitam di kepala Ye Bufan masih menempel di tubuhnya. Dia tersenyum canggung dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Ada apa? Itu dia. Bao Jianfeng ingin bertemu denganmu. Dia menunggu di aula utama. Petik 2. Oh, aku akan menemuinya. Buru-buru meninggalkan ruangan dan datang ke aula utama. Bao Jianfeng sedang mondar-mandir dengan gelisah di dalam kamar. Ketika dia melihatnya, dia segera bergegas menghampirinya dengan penuh semangat. Tuan Ye, saya mendengar ada berita tentang anjing tua Donghua. Benarkah? Untuk menstabilkan hati orang-orang di dunia bawah, Ye Bufan tidak menyembunyikan fakta bahwa Raja Abadi Donghua dibunuh olehnya, dan sudah menyebarkan berita itu. Bao Jianfeng segera bergegas setelah mendengar ini. Itu benar. Ye Bufan teringat janjinya sebelumnya. Dia menceritakan kisah penghancuran jiwanya oleh Raja Abadi Donghua, dan berkata dengan nada meminta maaf, aku berjanji padamu untuk mengembalikan kepalanya, tapi sayangnya aku tidak melakukannya, jangan lakukan itu. Apakah anjing tua itu benar-benar mati? Ekspresi Bao Jianfeng penuh kebencian. Dia selalu ingin membunuh Raja Abadi Donghua untuk membalaskan dendam keluarganya, tapi dia bahkan belum melihatnya. Ye Bufan mengangguk. Itu benar sekali, dia meledakkan dirinya di depanku. Anjing tua ini hancur total baik jiwa maupun raganya, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Inilah yang pantas dia dapatkan. Menangis dan berlutut sambil menghadap mantan anggota keluarga itu. Xiang berlutut untuk menyembah leluhurnya. Kemudian dia berbalik dan bersujud 3 kali kepada Ye Bufan dengan hormat. Terima kasih Tuan Ye karena telah membalaskan dendam keluarga kami. Mulai sekarang, hidupku akan menjadi milikmu. Meskipun saya merasa sedikit menyesal karena saya tidak mendapatkan kepala Raja Abadi Donghua, ini tetap merupakan akhir yang bagus. Jika Ye Bufan tidak mengambil tindakan, dengan kemampuannya sendiri, apalagi balas dendam, dia bahkan tidak akan bisa menyentuh bayangan pihak lain. Bahkan jika 2 orang benar-benar bertarung, dia tidak yakin akan menang. Ye Bufan melambaikan tangannya, tidak apa-apa, ini yang aku janjikan padamu. Bao Jianfeng berulang kali mengucapkan terima kasih, lalu meninggalkan Sekte Pedang Liu Guang dan kembali ke alam iblis. Balas dendam besar telah terbalas, dan dia tidak memiliki kerabat yang tersisa, jadi obsesinya yang tersisa adalah terus berlatih. Setelah dia pergi, Hua Bingyu masuk dari luar dan menatap ke arah Ye Bufan dengan ekspresi yang rumit, apakah kamu akan berangkat lagi? Besok, Ye Bufan menghitung waktu dan tahu bahwa dia akan segera kembali ke wilayah Songtian. Dan kemudian pergi ke kota suci Yuangu. Baiklah, semoga perjalananmu lancar dan bisa membangunkan kakak senior secepatnya. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi dari sini, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia masih belum bisa menjelaskan emosi seperti apa yang dia rasakan terhadap pria ini. Dari apresiasi awal, suka, dan kekaguman hingga kekaguman saat ini, ada berbagai macam emosi. Jika dia hanya murid biasa, dia mungkin akan membuka hatinya dan pergi bersama pria ini. Tapi sekarang dia telah mengambil posisi sebagai kakak perempuannya dan bertanggung jawab atas Sekte Pedang Cahaya Mengalir, ada beberapa hal yang harus selalu didahulukan. Keesokan paginya, Ye Bufan memanggil semua orang lagi, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan kembali ke wilayah Songtian. Menurut pemikirannya, ia belum stabil dan hanya ingin mengajak Leng Qingqiu, Situ Dianmo dan lainnya untuk mengikuti kompetisi 100 gerbang. Xiao Qing terlahir sebagai monster dan tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi, tapi lebih cocok baginya untuk meningkatkan kekuatannya di domain Songtian, jadi dia membawanya bersamanya. Yang juga bepergian bersamanya adalah Luo Bingyan.
Dia sekarang adalah kepala keluarga Luo, jadi dia secara alami akan kembali. Yang lain tidak keberatan dengan pengaturan ini, tapi Shen Qiyun sangat menentangnya. Karena Luo Bingyan bersamanya, dia harus pergi bersamanya. Kami pernah kalah sekali sebelumnya, dan kami tidak boleh kalah lagi dari lawan, apapun yang terjadi. Pada akhirnya, Ye Bufan tidak punya pilihan selain membawanya bersamanya. Setelah semuanya diatur, dia melirik ke arah Suanyuan Zantian yang menyedihkan di sebelahnya, mengangkat tangannya dan melemparkan kembali cincin penyimpanannya. Orang tua itu tidak minum selama beberapa hari dan sudah sangat rakus. Dia segera mengeluarkan sebotol anggur dan meminum semuanya. Ye Bufan mencium Xiao Zizi, mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan memimpin sekelompok orang ke wilayah Songtian.